Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Tergamus Simarmata. Aku adalah salah satu pemagang di kantor jasa akuntan Agustinus Jeneo yang berada di Cawang di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menceritain pengalaman aku atau benefit apa aja yang aku dapat selama aku magang di kantor jasa akuntan Agustinus Jeneo ini. Jadi gak usah berlama-lama, langsung aku informasikan aja. Jadi selama magang di kantor jasa akuntan Agustinus Jeneo ini, aku mendapatkan materi yang luar biasa, materi yang gak akan pernah diajari di kampus. Dan bahkan pun untuk mempelajari materi ini harus, kalau saya mempelajarinya di luar ya harus merogoh biaya yang cukup mahal ya, karena materi yang saya pelajari di sini adalah materi brevet pajak AB. Nah, dari materi brevet pajak AB ini apa aja sih yang saya pelajarin? Di sini saya sudah buat catatan agar saya nggak lupa. Jadi yang pertama itu adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, itu KUPA dan KUPB. Setelah itu pajak penghasilan orang pribadi, dan selanjutnya itu adalah bagaimana cara menghitung pajak orang pribadi. Setelah kita hitung, bagaimana cara melaporkan, cara membayar dan cara melaporkannya. Nah, setelah itu apa lagi? Yaitu adalah mengenai PPN dan PPNBM, bagaimana cara menghitung PPN dan PPNBM. Dan selanjutnya itu adalah pelajari akuntansi perpajakan, dan yang terakhir itu adalah ISPT. Ada beberapa materi yang belum saya sampaikan di sini, namun mungkin teman-teman di sini sudah tahu. Kalau misalkan kita yang namanya magang di kantor jasa akuntan itu, pasti kita akan mempelajari sangat banyak gitu loh, akan banyak ilmu yang akan kita dapat yang nggak akan kita peroleh dari luar, atau bahkan pun bisa kita pelajari dari luar, tapi kita harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Dan di sini saya sangat beruntung karena saya mendapatkannya secara gratis, dan bahkan juga ini sangat menambah ilmu saya. Dan karena kenapa? Karena selain itu juga, selain materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa fasilitas yang saya dapat. Yang pertama yaitu adalah saya mendapatkan undang-undang dan regulasi perpajakan yang terbaru tentunya. Dan setelah itu apa aja yang saya peroleh? Setelah itu saya juga mendapatkan materi dan latihan soal yang terupdate dari brevet. Jadi ketika saya nanti untuk memulai soal brevet atau ketika saya nanti ujian brevet, jadi saya sudah mungkin udah ada prepare-nya gitu loh, karena saya udah magang di kantor ini dan saya sudah mengetahui basicnya gitu. Saya udah cukup mengetahui mungkin istilahnya kisi-kisinya gitu. Setelah itu apa aja sih fasilitas yang selanjutnya? Yang selanjutnya itu adalah sertifikat. Jadi nanti saya juga akan mendapatkan sertifikat dari kantor jasa akuntan ini yang menunjukkan bahwa saya pernah magang di sana, dan bahkan juga saya telah mampu mempelajari atau saya telah mampu memahami materi dari brevet AB gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vira. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti jurusan akuntansi, dan saat ini aku sudah semester 6. Dan aku telah menyelesaikan kegiatan magang selama 3 bulan di kantor jasa akuntan Agustinus Jeneo yang terletak di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Cawang. Dan di video kali ini, aku akan menceritakan pengalaman aku terkait dengan kegiatan magang yang telah aku laksanakan bersama dengan teman-temanku di kantor jasa akuntan Agustinus Jeneo. Jadi, kantor jasa akuntan Agustinus Jeneo merupakan salah satu lembaga konsultan profesional yang bergerak pada bidang pelayanan jasa akuntansi keuangan dan juga bidang perpajakan. Selama menjalankan kegiatan magang di kantor jasa akuntan Agustinus Jeneo, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, terutama dalam bidang perpajakan. Yang awalnya saya hanya mengetahui dasar dari pajak itu seperti apa, tapi ketika saya magang di sana, saya sudah bisa menghitung tarif pajak PPh pasal 21, pasal 22, 23, 25, dan 26. Saya juga sudah bisa menghitung PPh pasal 21 untuk upah borongan, upah mingguan, upah satuan, dan upah harian. Dan saya juga belajar terkait dengan koreksi fiskal dan juga penyusutan, dan saya juga mempelajari terkait dengan undang-undang perpajakan seperti KUP, PPN, dan juga PPh, dan juga PPNBM. Dan saya juga sudah mempelajari terkait dengan menghitung pajak dokter, dan di sana saya juga dilatih untuk mengisi SPT, mulai dari SPT massa, badan, dan juga SPT wajib pajak orang pribadi. Dan hampir sebagian besar ilmu terkait dengan perpajakan sudah saya dapatkan dan saya pelajari di KJA Agustinus Jeneo.
Ilmu yang saya dapatkan di KJ Agustinus Jeneo dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah saat pengisian SPT, kini saya sudah bisa membantu kedua orang tua saya untuk melakukan pengisian SPT mereka dan juga membantu mereka membayar pajak. Karena di sana saya dilatih untuk melakukan pengisian SPT melalui e-form atau e-filing. Selain mempelajari terkait dengan bidang perpajakan, di sana saya dan teman-teman saya juga mempelajari terkait dengan akuntansi, yakni di mana menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Dan saya juga sangat bersyukur karena saya bisa magang di KJA Agustinus Jeneo, karena di sana saya dipertemukan dengan mentor saya yang sangat luar biasa, yaitu Kalisa dan Kawasita, yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dan teman-teman saya, serta membagi ilmu yang mereka dapatkan terkait dengan bidang perpajakan kepada kami. Dan mereka juga sering sekali menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana mereka bertemu dengan klien, dan itu sangat memotivasi kami dalam mempelajari bidang perpajakan lebih dalam lagi. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gusti selaku pemimpin dari KJ Agustinus Jeneo yang sudah mengizinkan saya dan teman-teman saya untuk bisa magang di sana. Dan Bapak Gusti juga sering sekali menceritakan pengalaman-pengalaman yang mampu untuk memotivasi saya dan teman-teman saya. Cerita-cerita yang bisa membuat saya menjadi lebih bangkit lagi dan lebih giat lagi dalam mempelajari bidang perpajakan. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di sana saya juga mendapatkan pengalaman bagaimana membangun kerjasama tim yang baik dan saling membantu dalam satu tim. Halo guys, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Olga Ajim, biasa dipanggil Olga. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus di Trisakti Business School, tepatnya yaitu di Kota Bekasi. Nah, di video ini saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman saya selama saya melakukan kegiatan magang di KJA, atau yang biasa kita kenal selama ini yaitu Kantor Jasa Akuntan, tepatnya itu di Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo. Nah, perlu diketahui bahwa di sana itu kami mempelajari banyak hal, baik tentang ilmu akuntansinya maupun ilmu perpajakan. Pada dasarnya di sana itu kita mempelajari tentang akuntansi, di mana yang kita pelajari yaitu tentang ayat-ayat transaksi atau jurnal-jurnal transaksi. Nah, jika teman-teman ketahui bahwa selama ini yang kita ketahui kan membuat laporan keuangan. Nah, di sana itu kita belajar banget gimana sih cara membuat laporan keuangan, dan bukan hanya laporan keuangan saja yang kita pelajari, tapi dari siklus akuntansinya dulu, baik dari transaksinya, dari jurnal umum ke laporan keuangan sampai pada pencatatan laporan keuangan. Selain akuntansi, yang saya pelajari di sana juga yaitu tentang ilmu perpajakan. Nah, dasarnya itu tentang KUP, PPH, dan PPN. Nah, KUP ini jika teman-teman tahu yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di sini saya mengetahui bahwa apa sih itu pajak dan kenapa selama ini pajak harus wajib dibayarkan oleh si wajib pajak itu sendiri. Nah, dasarnya saya ketahui bahwa dasarnya itu emang benar-benar berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, tepatnya itu di Undang-Undang KUP. Selain KUP yang saya pelajari juga di sana itu tentang PPH, baik itu PPH 21, PPH 22, PPH 23, PPH 25, dan PPH 26. Nah, di sana kita belajar tentang gimana sih perhitungan dari PPH 21, gimana sih perhitungan dari PPH 22, PPH 23, PPH 25, dan PPH 26. Apa sih PPH 21 itu? Apa sih PPH 22, PPH 23, 24, dan 26 itu? Nah, di sana kita diterangin semuanya dari PPH 21 sampai PPH 26 yang tadi saya sudah sebutkan. Selain itu, di sana juga saya mempelajari tentang PPH 21 yang mendalami banget, yaitu tentang perhitungan PPH 21 melalui 3 metode. Nah, dasarnya itu 3 metode itu yaitu metode net, metode gross, dan metode gross up. Nah, di sana saya belajar semuanya tentang perhitungan PPH 21 menggunakan metode net, metode gross, dan metode gross up. Dan perlu diketahui bahwa dalam 3 metode ini saya juga melakukan pengujiannya, apakah hasilnya sama dengan yang sudah saya lakukan sebelumnya ataukah belum. Saya juga belajar tentang pajak pesangon. Nah, di sana saya juga belajar tentang pajak pesangon. Kira-kira perhitungan pajak pesangon itu seperti apa? Jika masa kerjanya seperti ini dan tahunnya berapa? Gimana sih perhitungan dari pajak pesangonnya itu? Nah, di sana itu saya sudah mempelajari semuanya dan memang benar-benar bermanfaat bagi saya.
Selain pajak dokter dan juga pajak pesangon yang tadi saya sudah sebutkan dan saya jelaskan tadi, ini masih berkaitan dengan PPh. Di sana juga selama saya melakukan kegiatan magang, saya juga melakukan perhitungan yaitu yang berkaitan dengan persediaan. Tepatnya itu yaitu di PPh pasal 10. Nah, yang teman-teman tahu kan selama ini kan perhitungan PPh itu melalui 3 metode yaitu FIFO, LIFO, dan average. Namun perlu diketahui bahwa dalam ilmu perpajakan yang diakui atau yang biasa digunakan oleh perpajakan yaitu menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode FIFO dan average. Nah, di sini saya juga belajar tentang berapa sih tarif PPN itu dan berapa perubahan dari tarif. Untuk tarif PPN itu sendiri kan udah rubah dari 1 April 2022 menjadi 11%. Nah, di sana itu sudah diketahui tarif dikali dengan berapa sih menghasilkan PPN itu sendiri, dan kapan PPN itu menggunakan tarif 0%, pada saat kapan menggunakan tarif 0%. Nah, di sana itu sudah dijelasin semuanya dan sudah diterangin berdasarkan pasal-pasalnya dan berdasarkan undang-undangnya. Berkaitan dengan materinya secara ringkas sudah tadi saya jelaskan, namun masih banyak hal juga yang saya pelajari selama saya magang di kantor jasa akuntan, tetapi secara ringkas tadi yang sudah saya jelaskan. Dan menurut saya magang di kantor jasa akuntan Agustinus Jene ini benar-benar bermanfaat bagi saya. Semuanya, perkenalkan nama saya Egi Ronawi, kalian bisa panggil saya Egi. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya magang di KJH Agustinus Jene selama 3 bulan. Nah, di sini pertama-tama saya tuh di sana tuh mempelajari tentang materi perpajakan, akuntansi maupun manajemen. Apa sih materi tentang perpajakan? Jadi materinya itu kita diajarkan KUPA, KUPB, PPN, PPNBM, dan semua private tentang AB. Oke. Di akuntansi, materi akuntansi itu saya pelajari tentang laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan setelah penyesuaian, pokoknya tentang materi tentang akuntansi itu tentang laporan keuangan. Di manajemen itu saya juga belajar tentang pemasaran, bagaimana cara membuat video gitu kayak gitu. Nah, dukanya itu saya tuh lokasi tempat magang kan ada di Jakarta, sementara rumah saya di Bekasi. Dukanya itu transportnya itu agak lumayan jauh sih, itu bukan berarti beban buat saya. Jadi saya tuh tidak patah semangat demi menguasai tetap materi perpajakan, akuntansi maupun manajemen. Nah, di sana selama magang 3 bulan, saya juga karyawannya itu tidak membeda-bedakan antara karyawan dengan anak magang lainnya. Dan di sana kami juga diberikan konsumsi makan siang dan diberikan materi-materi tentang pajak, akuntansi, dan manajemen. Terima kasih. Berikut cerita magang saya selama 3 bulan di KJA